sahabat-sahabat saya dari Pasangbaya, kalau nanti buat kegiatan ya jauh-jauh lah. Kira-kira Pak Freddy kalau kegiatan apa nanti yang cocok di Pasangbaya? Monggo nanti kita sampaikan ya, kita sampaikan. Satu yang saya harapkan ya, Mas Anas ini junior saya di SMA 8 ya, sebagai guru. Saya ini juga sebenarnya nggak kecewa. Saya ini kalau sudah bicara untuk alma mater, saya itu nanti dulu tidak ada interest dengan apa-apa. Nah, ini saya nggak. Makanya harus kemarin, loh kok saya ini orang politik kok diajari politik sama junior saya. Mendingan saya mundur akhirnya. Ya, kan? Lembaga pendidikan harus netral dari dunia politik. Pasangbaya juga harus netral dari dunia politik. Ya, itu prinsip buat saya. Makanya saya sampaikan ke Mas Edi, Mas Edi, sopoy konco-konco dengan latar belakang politik silakan kita bergabung. Yang penting kita tidak membahas isu politik. Urut kalau kita nggak tahu. Urusan politik biar saya ada di DPR. Tapi kalau sudah kembali ke Pasangbaya, kita lebih bicara dari sisi kepedulian sosial, ya toh, kekeluargaan, ya, silaturahmi, itu aja ya. Saya ingat ya, ini yang kata-kata kunci yang sering saya ingat. Kita, apa yang pernah saya dengar dari salah satu guru saya pada waktu itu, manusia itu bisa salah, tapi jangan pernah berbohong. Makna kejujuran itu penting. Jadi saya nggak usah jelaskan, kalian bisa. Makanya kalau saya tanya, Pak Freddy, sekolahmu di, saya dulu SDN di Wonokoro, sekarang berubah jadi SDN Perak Barat 4. SDN Perak Barat 1 itu dulu Deli, jadi 1, Deli ya? Karena dari Perak Barat 1. Terus SDN yang 2, Deli 2. SMP-nya, tadi Mas Edi bilang, saya dulu di SMP Negeri 7 Terusodani. Ya, alhamdulillah. Apa namanya, alma mater saya masih eksis. Nah, SMA saya SMA 8 di dulu belakang penjara, masalah sih ya, terus pindah di Kalisoso. Ketua umum Pak Edi, kemudian ada para penasehat, Dr. Fakir, Dr. Rudi, suami saya sendiri, sama Ninora, dan Budekan, dan Kafir, dan juga teman-teman dari UNT, dan teman-teman Pasangbaya, sebenarnya pengurus dan hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang peran nutrisi. Dokter pendidik klinis, ahli utama KSM Kulit dan Kelamin RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Ada kelaminnya ya. Kemudian dia juga kepala Satuan Pemeriksa Internal tuh, Pak DPR. Ini pemeriksa RSUD Haji. Wes pemeriksa RSUD Haji mana? Wes tambah, wes resik sih. Gak kulit tak resik, termasuk. Gak mungkin didatengin KPK lah. Tim pembangunan zona integritas sebagai ketua area 5 penguatan pengawasan RSUD Haji. Makanya RSUD Haji itu tambah mencolok gara-gara ibu yang ternyata ya. Oh. Siapa beliau? Pasangbaya. Ya kan kita berikan tepuk tangan. Dan dia adalah istri dari ketua umum Pasangbaya. Pendidikan dia nggak main-main. Ternyata SD tahun 63 sampai 73 SD-nya nang dia kan? Nang Tennessee, USA. Loh, Amerika kan? Ketahuan oke. Kita besar. Gimana mantunya? Atas Kalau ada bagaimana Amerika? SMP-nya di Net Ikip Malang, SMA 5, Fakultas Kedokteran UNER, tapi mari kalau pindah ke Brawijaya, kurang adem katanya di UNER, panas, pindah Brawijaya. Terus, ya ini nggak ngerti, nggak jelas ini bedanya. Ada S1, belum S1 ekonomi, ini ketoro aku bingung, ngitung hartanya ayah ini bingung ini ya, makanya masuk ekonomi. Jadi para istri ya sekolah ke ekonomi supaya kita bisa tahu penghasilan suami. Iya Mbak Ida. Oh iya. Dokter spesialis kulit dan kelamin Universitas Diponegoro Semarang. S2-nya juga ekonomi magister manajemen.
Dr. Ida dengan penuaan kulit dan skin rejuvenation. Terima kasih kehadirannya. Di sini saya lihat ada SMA 1, Mbak Ani kelihatan tuh, SMA 2 juga banyak, SMA 3, 5, 6 ada yang 11 tadi, alhamdulillah ada yang 18, ada yang 21, 20. Kita semua ada di sini, terima kasih. Dan tadi katanya Kak Freddy kita santai aja ya. Minimal teman-teman paham gitu, bahwa kulit ini sangat penting. Ada penuaan kulit. Jadi kalau kita bicara penuaan kulit, semakin kita bertambah usia, di sini kan mayoritas sudah di atas 50 ya. Jadi kalau kita bertambah usianya, sudah pasti kulitnya akan menurun fungsi strukturnya maupun secara fungsionalnya, sehingga inilah yang disebut proses penuaan. Kemudian kenapa ada faktor-faktor penuaan? Kita harus tahu bahwa ada yang intrinsik, yang dari dalam secara genetik, tapi juga ada yang ekstrinsik. Nah, yang paling bisa kita hindari adalah yang ekstrinsik. Kemudian kenapa ada peramajaan kulit? Fenomena ini akan membuat bidang dermatologi ini terpacu untuk mencari cara ya, atau bagaimana memberikan terapi yang terbaik untuk peremajaan kulit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dr. Ida Seoladi. Dan tidak terasa kita ini sudah hampir setengah 5 ya, sudah setengah 5. Saya bangga ya sebagai alumni SMA Negeri Surabaya yang tergabung pada Pasmanbaya, Paguyuban alumni SMA Negeri Surabaya. Ini mewujudkan satu kebanggaan ya, sebagai alumni kita sekarang sudah mengabdi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang penting kita tetap bersahabat, tetap bersaudara, tetap bersemangat ya, tanpa memutuskan rasa silaturahmi. Yang penting koncoan ya, atau salawasi, seduluran salawasi, itu penting. Ya, ternyata acara Seminar Kesehatan Pasmanbaya hari ini yang hadir lengkap sesuai dengan yang mendaftar. SMA 1 sampai 22. Ya, SMA-nya hampir lengkap semua ya. lengkap semua SMA. 1, ada 11. Dan yang saya sangat salut tuh nggak ada yang ngantuk. Padahal dari acara jam 1 sampai jam setengah 5, kok nggak ada yang ngantuk satupun. Ya, saya appreciate Pasmanbaya mengadakan acara seminar kesehatan ini, dan nanti juga akan berlanjut lagi. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat dan membawa menjadi berkah bagi semuanya. Baik, saya Dr. Gracia Suti, SPKK. Tadi materinya adalah tentang penuaan kulit dan tentang peremajaan kulit. Dan kita sebagai lansia untuk seluruh anggota Pasmanbaya ini perlu mengetahui bagaimana proses penuaan sehingga kita bisa mencegah, dan paling tidak kita tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk peramajaan kulit kita. Alhamdulillah, acara seminar kesehatan hari ini telah selesai. Acara ini dilaksanakan berkat kolaborasi antara Pasmanbaya dan DPRD Jawa Timur. Dan acara ini terbuka untuk seluruh anggota Pasmanbaya di Surabaya. Yang hadir hari ini hampir semua dari alumni SMA Negeri Surabaya. Dan perlu kami sampaikan di sini, acara ini terbuka untuk seluruh anggota Pasmanbaya. Jadi Pasmanbaya itu di Surabaya hanya ada satu, tidak ada dua. Jadi alumni SMA Surabaya itu hanya ada satu, yaitu Pasmanbaya. Dan dalam waktu dekat kita akan mengadakan lagi program-program seperti ini, kerjasama kolaborasi dengan DPR Jatim. Kita harapkan semua anggota Pasmanbaya yang berminat
bisa mendaftar untuk hadir pada acara seminar Pasmanbaya kolaborasi dengan DPR Jatim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya bangga menjadi anggota Pasmanbaya pimpinan Pak Edi Surohadi karena ini bentuk kerja nyata bahwa Pasmanbaya bekerja sama dengan institusi-institusi atau komunitas-komunitas lain di Surabaya dalam rangka pengabdian sosial, kemudian melakukan kerjasama di bidang UKM, kemudian olahraga dan seterusnya. Ini yang kami harapkan dengan akal sehat dan jernih tanpa ada batas di antara kita. Ya, assalamualaikum. Anggota Pasmanbaya tanggal 11 sampai 13 November kami ada kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional di RSGMT Nalapusada Universitas Sangkuan. Kami undang, monggo kalau yang mau periksa kesehatan gigi gratis pemeriksaannya. Mari beramai-ramai hadir. Harus awal-awal datangnya ya, karena biasanya datang banyak sekali. Saya turut bangga juga ya ternyata berhasil hari ini seminar di UHT mengenai nutrisi gigi dan kulit. Ini baru permulaan, mudah-mudahan untuk selanjutnya akan membawa berkah untuk Pasmanbaya. Ya, jadi tadi kan kita berikan juga tentang peran nutrisi terhadap kesehatan tangan mulut dan gigi. Intinya bahwa nutrisi itu penting untuk mempertahankan gigi, juga pertumbuhan gigi. Di samping itu kita juga harus mengetahui bahwa nutrisi ini apabila dapat nutrisi ini ada yang bersifat baik, ada yang bersifat buruk. Itu kita harus pilih-pilih untuk kesehatan tangan mulut dan gigi. Dan yang buruk ini yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan gigi. Jadi seperti gigi berlubang, terus kerusakan jaringan periodontal sekitar gusi, gigi, seperti itu. Acara tadi gimana Mbak Irmi? Seminar kesehatan Pasmanbaya kali ini luar biasa karena ini pertama kalinya di tahun 2025 di bawah kepemimpinan Pak Ketum, Pak Edi Surohadi. Alhamdulillah sukses luar biasa. Assalamualaikum, saya Ibu Sri Singgit dari Pasmanbaya, alumni dari SMA 4. Dalam mengikuti seminar pada siang hari tadi amat sangat senang, sangat bermanfaat bagi kita peserta karena apa yang dipaparkan itu memang banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Matur nuwun Prof Dian dan Ibu Dokter Ida, semua yang apa dipaparkan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Sukses untuk Prof Dian dan Ibu Ida. Matur nuwun. Alhamdulillah hari ini telah terlaksana seminar kesehatan yang diselenggarakan oleh Pasmanbaya dan DPRD Jatim dan bekerjasama dengan UHT dengan pembicara Prof Dian dan Dr. Ida SP Kulit. Alhamdulillah berjalan lancar. Hidup Pasmanbaya. Siap. Alhamdulillah ya, Pasmanbaya memang sangat berkualitas, sudah kita tahu sekali, dan tadi acara itu sangat bermanfaat bagi teman-teman anggota Pasmanbaya. Saya pikir hal-hal semacam ini harus sering dilakukan. Itu aja. Sekali lagi terima kasih Pak Ketum sudah bisa membawa Pasmanbaya lebih baik, lebih maju. Selamat buat Pasmanbaya. Kita bangga dengan acara seminar kesehatan hari ini di UHT di bawah pimpinan Pak Edi Surohadi. Ya, inilah bukti nyata bahwa memang kita ini berkelas, berkualitas, dan para pemapar Prof Dian, kemudian ada Bu Ida betul-betul menguasai tentang nulis dan ilmunya. Nah, itulah kebanggaan kita. Pasmanbaya memang kumpulan alumni yang memang punya intelijensi tinggi. Saya minta kepada Pak Ketua, semoga kerjasama dengan DPRD Jatim ini berkelanjutan. Jaya Pasmanbaya. Alhamdulillah acaranya bagus, bermanfaat, dan sangat berguna buat teman-teman di Pasmanbaya. Saya harapkan banyak acara serupa yang akan dilaksanakan oleh Pasmanbaya sehingga bisa membantu